Tadi itu contohnya kembali kepada bapak-bapak yang suka sholat pakai kaos partai. Takbir di belakang, ya Allahu Akbar. Mata kita nggak bisa dibohongin. Udah banteng ke depan tuh. Begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'matin fi kulli hal, la ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa yul hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka sama-sama dalam majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita teruskan lagi pengajian kita mengkaji salah satu kitab dari kitab para ulama, kitab turas, kitab kuning orang bilang begitu ya, dari karya Al-Imamul Ghazali, Bidayatul Hidayah namanya. Sampai kita pada bab adabus shalah, adab-adab perihal tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali menasihati kita dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Fa idza faragta min taharatil hadas wa taharatil khabas fil badani wasiyabi wal makani wa min sutril awrati min as-surah ila rukbat. Permulaannya disebutkan fa idza faragta min at-taharatil hadas wa taharatil khabas. Kalau kamu sudah selesai dari melakukan toharah, baik itu toharah dari hadas yang kecil maupun yang besar, dan toharah mensucikan diri dari khabas, ya, dari khabas, fil badani yang melekat pada badan, wasiyab pada pakaian. Jadi kalau toharah kita bersuci, berwudu, ya kan? Niatnya untuk menghilangkan hadas kecil kalau itu berwudu. Kalau sedang junub ya berarti menghilangkannya dengan cara mandi junub, mandi jenabah, ya. Semua ini harus diperhatikan ketika kita mau melakukan sholat. Maka toharah ini adalah sebagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taharahnya betul, maka sholatnya juga insya Allah betul. Kalau dari awal taharahnya salah, maka sudah dipastikan sholatnya ini tidak benar, keliru. Nah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah kita perhatikan tuh pakaian kita, ini pakaian mau sholat, semestinya pakaian ini beda dengan pakaian keseharian kita. Sama kalau kita mau singgah atau menghadiri suatu acara yang khusus, ya itu kan beda dengan pakaian keseharian kita. Tetangga ngundang kita kondangan, ya biasanya yang lumrah pada negeri kita ini pakaian yang bagus, pakai batik bercorak, ya. Ya itu juga mungkin keluarnya juga pada waktu-waktu khusus, kita pelihara, kita laundry, kita cuci, kita setrika yang bagus. Nah pada waktu khusus ini dipakai, biasanya begitu kan ya. Ya kalau cuma mau main saja gitu ya, ya mungkin melakukan aktivitas yang biasa, ya pakaiannya biasa aja, pakaian main, pakai kaos oblong juga nggak masalah. Nah begitulah ketika kita mau berhadapan dengan Zat yang maha tinggi, yang maha agung, seharusnya beda. Ya, ini adalah bagian dari adab. Jadi bapak-bapak yang biasa pakai kaos partai kalau sholat tuh coba diperhatikan gitu ya. Ya kan? Mau rapat RT pakai kaos partai gitu ya. Mau sholat mah dilepas dulu. Baju koko tuh yang bagus diambil, ya disiapkan. Itu baru kelihatan zohirnya saja. Karena memang ini sangat penting. Toh buat kita yang biasa nggak masalah, tapi terkadang akan jadi masalah dan mengurangi kekhusyuan orang lain, karena jadi merugikan. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat
ya, yang ketika melakukan sholat jemaah itu pakaiannya itu penuh corak. Rasulullah sendiri juga seperti itu. Ketika sholat dia tiba-tiba Rasulullah pulang dulu gitu mengganti pakaiannya. Kenapa? Biarpun pakaian ini kelihatan bagus, mentereng, coraknya bagus, tapi khawatir. Kenapa? Tidak bisa membuat khusyuk orang lain. Ya kan? Tadi itu contohnya kembali kepada bapak-bapak yang suka sholat pakai kaos partai. Takbir di belakang, ya Allahu Akbar. Mata kita nggak bisa dibohongin. Udah banteng ke depan tuh. Begitu. Apa namanya? Namanya hati bisa berbalik gitu ya. Bisa berbalik. Makanya ini harus kita jaga. Itu yang zahir. Dijaga dari najis, ya, dari hadas, khobas, tuh najis-najis yang mungkin saja melekat pada bagian pakaian kita. Ya. Yang suka menggantung pakaian di rumahnya mungkin banyak cicak. Perhatiin tuh. Tuh cicak buang hadas sembarangan biasanya gitu ya. Dan kalau ada tanda-tanda seperti itu cepat dibersihkan. Kasih air dicuci, bersihkan dari najis, hilang bekasnya, hilang baunya, hilang rasanya. Masa hilang rasanya sih? Ya kali aja ada yang jilat gitu kan ya. Iya. Ya pokoknya sekilas hilang itunya, baunya, warnanya, ya sudah. Itu berarti hilang dari najisnya. Wasiyabi wal makani, perhatikan juga tempatnya. Tempat sholat kita ini harus diperhatikan. Orang-orang dulu yang namanya punya sarung nih, ada sarung basah. Sarung basah itu sarung yang dia pakai khusus buat mandi. Dulu Abi suka menyinggung tentang pakaian sarung basah nih. Itu yang santri-santri yang baru memang nggak ngerti, nggak paham. Tapi ini adalah bagian adab. Jadi mereka itu mandi, para ulama, para orang-orang saleh, mandi nggak ngablak. Nggak setelah Bapak masuk kamar mandi, merdeka, semua kepala dilepas, baju dilepas, bawah dilepas, wah merdeka semuanya. Nggak begitu. Mereka memiliki adab yang begitu luar biasa sehingga yang disiram gitu ya, yang dibasah itu hanya luarnya saja, sedangkan bawahnya tetap ditutupi oleh sarung gitu, tetapi oleh sarung itu buat mandi biasa. Jadi ya begitu dah, ditutup tertutup, walaupun hanya di kamar mandi, di tempat tertutup yang kemungkinan kecil ada yang ngintip, kecuali yang pengen usil ngintip nggak bisa. Nah ini kita yakin ini nggak ada orang, nggak ada makhluk lain. Wah, malaikat bagaimana? Malaikat mengademen yang kayak begitu ya. Malaikat tidak mengunjungi tempat-tempat yang seperti itu. Nah baik, sudah kita perhatikan, makanya mereka ini menjaga begitu hebatnya bagaimana adab-adab dalam beribadah. Selesai dia mandi, dibersihin itu yang namanya tempat sholatnya. Dia punya sajadah khusus ya, biasanya punya sajadah khusus. Itu kalau orang-orang Betawi punya sarung selalu ngikat selempang, kalau enggak di leher ditaruh di pinggangnya. Itu sarung khusus. Kenapa? Caban waktu ini waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tadi celana yang mungkin dari kebun kena tanah segala macam dibersihkan sedemikian rupa, dan tinggal gelar sajadah pakai sarung sholat. Nah ini sholat. Peci udah berarti suatu yang melekat karena sudah ada di kepala, tinggal kita siap untuk melakukan sholat. Nah ini nih yang seperti ini nih, dia jaga itu sarung tuh, lempang di sini sarung, itu nggak sembarangan itu ya, bukan ngelap ingus, ngelap iler, bukan. Itu buat ibadah khusus, dia pakaiannya pakaian khusus. Tempatnya, perhatikan tempatnya harus bersih dari najis. Ya, harus tahu arah kiblatnya di mana. Oh kiblatnya di sono, kita tandain itu tempat kita nih sholat. Jangan sembarangan tempat sholat digabung sama tempat main, tempat tidur. Waduh. Nah ini bagian dari adab. Kalau bisa seperti itu, insya Allah akan lebih terjaga. Wa min satril aurah, kita perhatikan juga apakah pakaian kita ini bisa menutupi secara sempurna aurat kita. Saya perhatikan tuh kalau anak-anak suka pakai celana dengkulnya bolong, gue bilang kan dikit doang gitu kan, dikit doang.
dikit doang tapi kelihatan begitu ya. Kalau kelihatan berarti nggak doang, gitu kan ya. Berarti tidak doang. Perhatikan memakai celana, ya. Nih anak-anak muda nih pakai celana seadanya ya begitu, nyelepet. Terus pakai bajunya cingkrang. Nah giliran dia ruku, malu layar tancapnya kelihatan. Nah ini kita perhatikan hal yang seperti ini karena itu adalah bagian menutup aurat. Wa min satril aurat min surrah ilal rukbah. Ini yang harus kita perhatikan. Aurat laki-laki itu dari surrah, dari pusarnya sampai rukbah, sampai lututnya. Itu yang wajib, yang harus ditutupi ketika sholat. Nah yang tadi itu yang tadi laki-laki yang pakai baju meletet kayak begitu tuh, ketika Allahu Akbar, bukan cuma layar tancapnya dong, mohon maaf ya, itu belahannya kelihatan. Nah yang seperti ini saya tanya, auratnya bukan itu, termasuk aurat bukan, belahan yang belakang. Ya mau harus dijelasin juga kan, paham pada paham, ya kan? Itu termasuk aurat bukan? Aurat. Kalau auratnya terlihat, sholatnya sah tidak? Nah itu kan gampang dipahami. Maka Imam Ghazali bilang bahwasanya harus diperhatikan min satril aurati minas surah ila rukbah. Nah itu harus diperhati aurat yang wajib. Kalau itu terlihat, maka sholatnya bermasalah, batal. Fastaqbalal qiblah. Lalu berikutnya, hadapkan dirimu itu ke arah kiblat. Hadapkan dirimu ke arah kiblat. Kalau kita tinggal di Indonesia kayaknya nggak jadi masalah arah ke arah kiblatnya di mana. Banyak masjid, banyak orang yang bisa kita tanya. Nah kalau kondisinya kita di sesuatu daerah, di hutan atau di gunung atau di mana begitu ya, di hutan apa namanya, di puncak gunung di Papua sono, arah kiblat kemana? Nah ini agak sedikit susah, kecuali kita bisa melihat atas, tahu di mana posisi matahari, kita tahu posisi matahari. Walau mungkin pada awalnya kita bingung mana timur, mana barat, gitu kan ya. Tidak mesti kiblat itu mengarah ke arah barat. Nah kalau di Indonesia iya, kalau di negara lain ya belum tentu. Ya namanya bumi itu adalah bulat. Misalnya ini Ka'bahnya di sini, ya kalau Indonesia mengarah barat, ya kalau di sini sebaliknya lagi gimana? Nah inilah. Nah, jadi persepsi kiblat itu ke arah barat, bukan. Di Indonesia sedikit pun harus agak sedikit menjorok ke arah apa namanya ini barat, sonoan dikit lah ke ke sebelah kanan sedikit. Nah itu kira-kira jihadun kiblah, jihadnya kiblah, arah kiblat. Qa'iman muzawwijan baina qadamaika bihaitsu la yadhummuha wastawa qa'iman. Berdirilah kamu, ya. Berdirilah kamu yang kuat, istawa sama dengan kakimu. Nih kakinya. Apa namanya? Lurus, nggak boleh nekuk, nggak boleh terlalu ngangkang, nggak boleh terlalu rapat. Walaupun dalam rapat ini adalah pandangan dalam mazhab yang lain. Buat kita orang-orang yang belajar fikih Syafi'i, maka jarak antara kedua kakinya itu paling tidak 1 jengkal. Dan dianggap makruh kalau lebih dari 1 jengkal. Nih kaki begini nih, gitu ya. Kita ukur begini nih satunya. Jarak kaki telapak tangan dengan telapak kaki dengan telapak kaki 1 jengkal. Lebih dari itu maka dihukumi makruh. Ya, jadi bukan dari ajaran kita, adab kita dalam sholat adalah yang suka ngangkang lebar-lebar. Nah itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Jadi itu pandangan mana? Saya tidak tahu. Tanyalah sebagai orang-orang yang sholat seperti itu. Qaswan qa'iman waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim. Lalu yang kita lakukan kalau sudah ajak itu berdirinya lurus, maka katakanlah, bilang nih, udah mulai mau sholat nih, belum takbir, belum, udah siap gitu kan ya, menghadap kiblat, bacalah qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil annas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca tuh. Kata Imam Ghazali tahassunan biha minasyaitonir rajim.
dengan tujuan untuk membentengi diri kita dari gangguan yang namanya musuh kita ini, syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Belum takbir nih, tapi kita udah pasang yang namanya kuda-kuda. Kita pasang benteng dengan bacaan memohon ampun kepada Allah. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Lalu apa setelah baca begitu? Wa ahdara qalbaka ma anta fihi wa faradhu minal waswasi wan nadhri baina yaday min taqumin janahi wastamsaha fatanaja maulaka biqalbin ghafilin. Baik, berikutnya kalau sudah gitu, wahdara qalbaka, hadirkan hatimu, wa anta fihi, jadikan dirimu itu ada bersamanya, ya, di dalam sholatmu. Hadirkan sholat. Dalam ajaran kita, niat itu termasuk bagian sholat atau tidak? Ya, bukan bagian dalam sholatnya, karena niat itu adalah di luar sholatnya, maksudnya bacaannya. Niat sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa rakatin dan seterusnya. Bacaan yang seperti ini belum masuk sholat, ya. Kalau kita bacanya di luar sholat, ini bukan masuk sholat. Tetapi maksudnya ulama talafus, namanya talafus, mengucapkan niat dalam sholat ini dengan tujuan ihdharun niyah, menghadirkan niat. Menghadirkan niat itu kalau mau niat, makanya dibarengi ketika takbir, usolli fardal maghribi, Allah, ini hati sudah main, ya Allah, sengaja saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu sudah main gitu. Karena ketika sudah Allahu Akbar, maka selepas itu tidak boleh ada lagi talafus bin niat. Nggak boleh niat. Niat setelah itu dianggap tidak sah. Ya. Nih. Ma'anta fihi wa faradha minas waswasi wanzur baina yadayya. Min taqumu wa min tanaji wastamha tanaji maulaka biqalbin ghafil. Lalu yang demikian ini bisa menyelamatkanmu dari waswasatis syayatin. Sikap waswas itu yang dihadirkan oleh setan itu, ya. Wanzur baina yaday min taqum. Lihatlah dirimu di mana kamu ini berada. Seakan-akan di depanmu ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita nggak ngelihat, tapi kita yakin bahwasanya Allah melihat amal kita. Kita berdiri, wastahata maulaka, seperti seorang hamba itu berhadapan di hadapan tuannya, ya. Biqalbin ghafilin, dengan hati yang penuh lalai gini, ya. Penuh kesalahan, dengan penuh kehinaan kita hadapkan tuh. Kalau orang berbuat salah, ya, menghadap kepada orang yang kita punya salah kepadanya, itu kayaknya begitu tuh. Kayak seorang hamba ngadep raja, ya, takut, penuh kecemasan, khawatir, takut diomelin, takut kena apa. Nah, begitulah posisi kita ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, seharusnya begitu, ya. Masyhunun biwaswasid dunya wa khaba'is syahawat. Mudah-mudahan ini masyhunu biwaswasid dunya, kita hilangkan yang namanya waswas kita ini dari hal-hal duniawi. Wa khaba'is syahawat, dan dari jeleknya syahwat. Ada jeleknya syahwat. Wa'lam annahu ta'ala mutalli'u ala sariratika wa nadhirun ila qalbika, fa inna ma yataqabballahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika. Ketahuilah wahai manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihatmu sejak dari kamu itu berbaring di kamar tidurmu, di kasur empukmu. Allah ngelihat kamu.
Kau tutup matamu, istirahatkan ragamu, jasadmu, Allah tetap ngelihat. Melek dilihat, lalu dia jalankan aktivitas keseharian dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apalagi salat kita, ya. Salat kita, maka Allah tahu letakmu. Salatmu, khusyukmu, khudu'mu. Khusyuk itu rasa takut, khudu' itu ketenangan, ya, yang dihasilkan. Allah tahu itu bagaimana melihat itu semuanya dalam salatmu. Bener-bener enggak? Apa salat kita ini benar salatul mukminin, salatnya orang-orang yang beriman, atau orang-orang idza qamu salata qamu kusala yang katanya. Kalau mereka itu mendirikan salat, salatnya itu pun dengan kusala. Kusala itu apa namanya ya? Males-malesan. Salatnya itu terpaksa. Salatnya itu penuh dengan beban. Ya, udah pernah ngerasain kayak gitu, salat beban. Astagfirullahaladzim, ajan lagi. Aki-aki demen buat ajan sih. Gitu, saya ngeledek juga gitu. Udah orang. Kadang-kadang begitu merasa ya, manusiawi. Kenapa? Ya kadang-kadang iman kita bisa tinggi, kadang-kadang bisa berkurang. Kadang-kadang iman kita tebal, kadang-kadang tipis. Ya kalau lagi kita maksudnya ya Allah sibuk banget kadang, ya Allah baru aja sholat kayak jajan lagi cepet amat begitu. Nah, akhirnya muazin disalahkan itu kan, aja disalahkan mas. Nah pentar-taran kayak azannya cepet amat begitu. Lagi ajan, ntar lagi komat, ntar lagi ajan, ntar lagi komat begitu. Kapan istirahatnya begitu? Ya ngerendang sendiri akhirnya kalau nggak ada imannya. Ya hal suatu yang lumrah suatu sebagai seorang manusia. Tapi kalau kita jalankan dengan ikhlas, insya Allah nggak ada beban. Ya semuanya kalau semua amal kayaknya ya, kalau kita jalankan dengan hati gembira, dengan penuh keikhlasan, kayaknya nggak jadi beban. Ya kan, nggak jadi beban. Jangankan ibadah, ngomong-ngomong yang mubah aja, yang makan gitu ya. Makan nih Pak nih, makan. Kalau lagi enak mas harusnya kan nggak jadi beban. Enak aja disuruh makan ini enak, lagi sehat, enak begitu kan ya. Coba kalau sakit, lagi sakit kurang sehat disuruh makan, beban nggak? Beban. Sampai kita mulut kita nggak mau terbuka, diinfus sama dokter dipaksa untuk masuk makanan. Jadi beban. Nah itulah. Nah kalau ibadah dijadikan beban maka akan terasa berat. Tapi kalau tidak, kita jadikan ini ikhlas. Kita yang butuh bukan Allah. Siapa yang butuh sholat kita? Allah nggak. Kita nggak sholat nih seluruh Cilengsi nggak ada yang sholat, seluruh dunia nggak ada yang sholat, nggak bakal mengurangi kemuliaan Allah. Kalau meskipun kita taat nih seluruh manusia di Cilengsi, di Indonesia, di seluruh dunia, apa Allah tambah mulia juga? Tidak. Allah sudah mulia dari sananya. Allah yang maha tinggi. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Kita pandai syukur, pandai-pandailah bersyukur. Itulah kunci dari kehidupan yang bahagia. Ini kenapa kita bisa duduk di sini. Tadi kita berdoa buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Jangankan bisa duduk ngumpul begini. Siapa ya? Duduk kayak 3 orang di bredel sama Israel gitu. Wah ada pergerakan nih. Oh, Pak Doni tembak rudal jeder gitu. Wah ada pergerakan ini katanya. Di rudal. Nah, sekarang kita masih bisa di sini, masih bisa sama-sama mengkaji, masih bisa sama-sama riungan, masih bisa sama-sama makan, ya, bermunajat kepada Allah, enak, senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil tidak kita yang namanya melupakan perjuangan saudara-saudara kita, bantu support sebisa kita, ya. Kita harus itu ikuti apa yang dikatakan para ulama-ulama kita. Ya kan MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk haram berbelanja produk-produk yang dikeluarkan Israel. Ya benar ya. Kemarin sudah keluar begitu ya. Dan kalau ulama kita sudah tekan kontrak, sudah keluar begitu fatwa, maka kita ini umat Islam Indonesia wajib taat. Ya. Dicek tuh apa yang termasuk kategori produk-produk Israel. Kita cek di rumah kita. Jangan dibeli udah. Apa sih banyak banget itu no? Betul. Rinso, Molto, Pepsodent. Waduh.
pakai semuanya ini. Dan kita mah nggak tahu awalnya apakah itu produk Israel, yang tahu tuh ada di kita beli, begitu kan ya. Yang ada di Maret itu kita beli. Ternyata produk Israel, begitu. Nah sekarang mulailah kita stop itu semuanya sebagai tanda kita tidak mau kita yang namanya hasil keuntungan itu diberikan amunisi untuk memerangi saudara-saudara kita. Haram itu hukumnya. Ya kalau sudah dipatwakan haram ya jadi haram. Yang matangin siapa? Yang matwain adalah ulama kita, Majelis Ulama Indonesia, dan kita wajib taat akan hal tersebut. Apalagi kita lanjutkan, taqabbalallahu min salatika biqadri khusyu'i wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika wa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaha yarak. Mudah-mudahan Allah menerima salat kamu karena kekhusyuan yang kamu buat, ya, khudu yang kamu ciptakan itu, yang kamu usahakan itu, mudah-mudahan Allah terima salat kamu. Wa tawadhu, harus sifat ada tawadhu, kerendahan hati. Nah, ibadah begitu harus dengan kerendahan hati. Jangan disusupi sifat kiber, sombong, nggak boleh. Kita mau sedekah aja nggak boleh, itu sombong, nggak diterima sama Allah. Woi, sini gua mau sedekah sini. Woi, liatin begitu. Nah ini masalah juga. Giliran dia tidak dilihat sama orang, dipuji sama orang, marah. Nah berarti tandanya nggak ikhlas, gitu ya. Saya mau sedekah nih, ada sekian kotak, ada yatimnya, kumpulin semua yatim, kumpulin, gue mau sedekah. Gitu ya. Coba dideret-deretin tuh yatim begitu. Liput foto. Nah, hati-hati bapak-bapak, yang seperti ini bisa jadi mengurangi rasa ikhlas kita. Nah kalau dibalik, kira-kira kalau semua sumbangan itu tidak ada dokumentasi, tidak perlu dipamerkan, masih mau sedekah tidak? Nah ini jadi catatan tersendiri buat kita, kritik buat diri pribadi kita. Mudah-mudahan timbul sifat ikhlas kita dalam beramal ibadah, insya Allah. Sampai watarahu, salatlah, beribadlah kepada Tuhanmu fi salatika, dalam salatmu, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun sebenarnya kamu tidak pernah bisa melihat Allah, ya, di dunia ini ya nggak pernah bisa. Salat melihat Allah itu nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang ngaku dengar lihat Allah, ya itu tukang bohong tuh, kayak begitu ya. Ya, itu bohong. Masih ingat? Ini ceritakan sering saya sampaikan ya, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani diuji oleh iblis laknatullah alaih. Ya, ketika dia jalan, lalu ada cahaya terang benderang ini. Masya Allah kayak gitu. Lalu ada suara, ya Syekh Abdul Qadir gitu kan ya, dimanggil namanya. I'lam innani annallah. Dia ngaku bahwa tahuilah saya ini adalah Allah. Itu Syekh Abdul Qadir senyum-senyum aja. Waihak, malah dicela. Waihak, celaka. Roh, pergi kamu. Ya, dia pergi. Laknatullah alaik. Semoga Allah laknat kamu. Dicela. Dia ngaku Allah, dicela begitu kan. Ya Syekh Abdul Qadir, kenapa kau bisa tahu bahwasanya saya bukan Allah, cuma ngaku aja Allah? Ya Syekh Abdul Qadir, bagaimana Allah punya wujud? Sedangkan itu engkau bercahaya, cahaya itu adalah makhluk, bukan khalik. Bersuara, yang punya suara itu makhluk terdengar. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Maka kalau begitu engkau bukan Tuhan, engkau iblis gitu. Engkau iblis, pergi sana, pergi. Masya Allah, belum berhenti dipuji. Masya Allah, kalau bukan karena ketinggian ilmumu, niscaya engkau tidak akan pernah mengetahui hakikatku. Nggak kayak si iblis katanya begitu. Kadzabta, bohong lagi kamu katanya. Bukan karena aku yang pinter, bukan karena aku yang alim, karena ini semua adalah fadlun min Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi 1-0, sekarang 2-0, kabur dia kalah. Ya ini pentingnya kita yang mengetahui bahwasanya ini musuh kita nyata gitu, musuh kita nyata.
Iblis laknatullah alaih. Harus ada yang namanya keikhlasan karena Allah. Likusra ma'rifati wa tarfin lan yaru. Wa in lam yahduru qalbaka wa lam taskun jawarihaka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan salan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika. Kalau kamu tidak bisa menghadirkan hatimu, walam taskunu jawarihika, badanmu ini juga enggak mendukung ya. Enggak bisa khusyuk, enggak bisa khudu. Kenapa bilang jawarih? Kadang orang khusyuk dalam sholat itu kelihatan dari tubuhnya. Pernah ngeliat nggak bapak-bapak ketika Allahu Akbar terbentar digaruk, garuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya nggak bisa diem. Kadang keketek, belum ke bawah tuh. HP bunyi, dibuka HP-nya, matiin dulu. Nah, Imam Ghazali menyinggung di sini bahwasanya walam taskunu jawarihaka. Jawarih kamu, badan kamu tuh la taskun, nggak sukun, nggak diem, nggak tenang. Bagaimana mau hadir yang namanya khusyuk, yang namanya khudu? Kalau dari badan saja orang sudah ngelihat kamu tuh sholatnya nggak khusyuk. Itu dalam pandangan manusia, ini sholat bagaimana sih ini orang? Maka dalam pandangan Malikiyah, bagaimana batalnya sholat? Itu bilang kasratit taharuk, yang dibilang banyaknya gerak itu adalah kalau orang melihat dari kejauhan. Orang itu sudah banyak geraknya, orang bertanya, dia mah nggak sholat, berarti itu orang batal sholatnya. Orang tadi ya garuk-garuk, garuk-garuk nah gitu. Garuk-garuk tuh orang bukan sholat kali. Nah, kalau ada yang menyangka seperti itu maka batal sholatnya karena termasuk dalam kategori kasratut taharuk, banyak geraknya ya. Kasratut taharuk, banyak geraknya. Ya, kalau Imam Syafi'i bilang bahwasanya geraknya itu dalam setiap hayat nggak boleh dari tiga kali, nggak boleh gitu kan. Dan 3 kalinya itu harus ditasgir, harus diperkecil. Kalau mau garuk jangan pakai 5 jari, pakai 1. Mungkin ada tawon atau ada nyamuk begitu. Cukup dicolek aja 1 begitu. Jangan begitu-gituin gitu kan ya. Itu termasuk banyak geraknya. Perkecil, tasgir, diperkecil. Nah, ini cara kita menyelamatkan sholat kita. Ya. Terus apa lagi? Summarji'i ila nafsika wa qul. Kalau kamu sudah bisa menyingkirkan hal-hal yang tadi membuat tubuhmu, hatimu tidak tenang, maka kembali kepada dirimu. Qul, katakan pada dirimu sendiri. Ini katakannya dalam hati ya, tidak diucapkan. Kalau diucapkan batal. Bilang saya, ya nafsu su' illa tastajina min khalaqaka wa maulaka id qadarta itla'i abdi dhalil min ibadihi alaika wa laysa yadihi darbukun. Panjang ya. Dan wahai diri asu, ya nafsu su, wahai diri yang jelek. Diri yang jelek. Jelek karena kita nggak bisa khusyuk kepada Allah. Ala tastahina man khalaqaka. Apa kamu nggak malu kepada zat yang maha tinggi, yang maha agung, yang telah menciptakanmu? Wa maulaka, dialah Tuhanmu. Id qatarda itla'a abdul dhalil min ibadih. Ya. Kamu nggak malu kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Posisimu sekarang sedang menghadapnya. Sholat itu kan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa juga nggak bisa khusyuk, nggak bisa juga khudu? Malu dong. Kalau seandainya kita sholat, ya sholat nih, kita nih manusia nih sholat ya. Dulu kita sholat ketika mau dapetin istri kita gitu ya, taruh perkenalan ke rumah calon mertua gitu kan ya. Nah kebenaran waktu masuk sholat, Pak udah waktu sholat, bisa numpang sholat nggak? Gitu. Wah, tuh mertua udah mantep tuh gitu. Masya Allah, ini calon mantu cakep banget, denger aja langsung sholat begitu ya. Ya silakan. Tuh ada tempat wudhu di sana sholat. Ini disudahin sajadah, disudahin wangi begitu ya. Dia sholat dia di situ. Bapak mau sholat Pak bareng. Wah nanti saya ini, kamu aja sholat duluan.
Tapi itu calon mertua duduk dekat situ gitu, di ruang tamu, kita di ruang sholat tengah gitu kan. Ya, kira-kira Pak, sholat kita ketika itu bagaimana? Main-main seadanya, apa kita sholat dengan sekusyuk-kusyuknya? Ini pandangan manusia ini. Karena khawatir ditolak jadi mantu. Bener nggak? Maka kita sholat khusyuk, kalau perlu tuh doanya panjang begitu, ngangkat tangan tinggi-tinggi, dikencengin lebih baik katanya. Biar mertua tahu kita ngerti bahasa Arab gitu, jago di doanya nih. Nah kalau kita di pandangan manusia saja bisa sholat seperti ini, lalu kenapa di hadapan Allah Jalla Jalaluh, Raja Maharaja, Raja di Raja, nggak bisa kita sholat seperti itu? Makanya katanya, ala tastahin, apa kamu nggak malu dengan hal yang seperti itu? Nah, ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai teguran buat kita. Mudah-mudahan bisa memperbaiki di sisa usia kita. Kita persembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, semua salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, ajarkan mereka untuk dekat dengan masjid-masjidnya Allah. Terbiasa kaki mereka melangkah ke masjidnya Allah, berjamaah bersama umat Islam insya Allah. Kita tutup dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.